Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Kalista Syifa Tiffany Wibowo. Hari ini saya sedang berada di kawasan Anggut Atas, yang dimana di kawasan ini ada beberapa UMKM yang tersedia dengan berbagai jenis makanan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah siomay yang ada di sini, yang dimana siomay yang ada di kawasan ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Bukan hanya rasanya yang enak, tetapi harganya juga terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan mewawancarai penjual siomay. Selamat siang, Bude. Siang, Nak. Sebelumnya dengan Bude siapa? Bude Ida Farida. Baik, Bude. Bude sudah jualannya dari tahun berapa jual siomay di sini, Bude? Kalau tahun Bude udah lupa lagi ya. Tapi udah cukup lama, sekitar 20 tahunan ada, Nak. Udah 20 tahun lama ya, Bude ya. Apa yang menjadi motivasi atau kenapa Bude pingin berjualan siomay ini sebagai mata pencarian, Bude? Selain siomay ini disenengin sama masyarakat banyak, alhamdulillah sampai detik ini siomay ini masih dicari. Jadi enggak seperti makanan yang viral udah lenyap kayak gitu. Kalau siomay ini menurut saya masih berjalan dari tahun ke tahun, masih dicari orang, masih disenengin orang, insya Allah. Bude biasanya ada membeli bahan baku seperti ikan tenggiri, sayur, kentang, dan lain itu di mana, Bude? Di pasar, sayang. Di pasar ya, Bude? Bude setiap harinya itu bawa berapa porsi, Bude, untuk berjualan? Kalau sekarang rata-rata porsinya nggak bisa ditentuin ya, tapi untuk bulan-bulan ini agak ngedrop, agak turun. Soalnya sepi, rata-rata sepi semua. Paling banter kita habis 20-30 porsi untuk di depan. Oke. Bude ini apakah ada rencana untuk buka di cabang lain atau di sini aja, Bude, menetapnya? Kalau untuk buka di tempat lain itu memang planningnya ada, tapi kita butuh modal banyak, sayang. Pertama modal, keduanya juga alat-alat seperti gerobak dan lain sebagainya, tenaganya juga, misalnya untuk yang nungguinnya seperti itu belum ada. Insya Allah kalau ada rezeki, rezeki yang tak terduga, pengen sih punya buka di tempat yang lain. Apa harapan Bude ke depannya untuk jualan Bude ini agar konsumen tertarik, Bude? Harapan saya mudah-mudahan para pelanggan pecinta dari siomay berdikari terkhususnya mereka masih mau membeli siomay kita, dan kalaupun misalnya ada kekurangan dari pihak kami selaku pedagang, mereka bisa konsul dengan kita. Misalnya, Bude, siomaynya kurang ikannya, Bude, nggak terasa ikan, misal. Nah, itu jadi acuan, jadi untuk pemikiran ke depannya, misalnya kita tambahinnya Bude kurang manis, Bude kurang asin, kayak gitu. Itu mohon dari pembeli juga ngasih masukan buat kita, biar kita tetap istilahnya tuh citra rasanya nggak berubah. Insya Allah pengennya seperti itu, tidak berubah. Walaupun harga naik bahan bakunya, tapi kita tetap harus stabil. Dan mudah-mudahan pembeli juga masih tetap mau berlangganan dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, Bude. Siomay Bude ini bukan hanya rasanya saja enak, tetapi harga juga terjangkau. Tidak heran jika banyak sekali peminat dari berbagai kalangan. Untuk itu, saya akan mewawancarai salah satu pelanggan atau pembeli yang ada di sini terkait siomay Bude ini. Selamat siang, Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktu makannya. Selamat siang, Dek. Maaf, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Tin. Baik, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana rasa siomay Bude ini? Kalau rasa siomay Bude enak ya, tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Pokoknya mantap. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk membeli siomay Bude ini dibanding dengan siomay-siomay yang lain? Ya kalau kita bandingkan dengan siomay lain beda sangat ya, Dek, ya, sangat jauh bedanya. Pertama kalau siomaynya ikannya terasa, bumbu-bumbu dari kuahnya pun itu pas, pedas, manis, kacangnya, pokoknya saya kalau udah makan ke siomay ini nggak mau ke siomay yang lain. Sudah berapa lama sih Ibu langganan siomay Bude ini? Waduh, udah lama, dari anak saya SD. Itu umur berapa anak saya SD? Sekarang udah kuliah. Hitung aja deh, mungkin ada 15 tahun lebih rasanya. Ya kira-kira seperti itulah, 15 atau 17 tahun lah kira-kira. Menurut Ibu, apakah harga sama kualitasnya sepadan, Ibu? Sepadan?
Kalau harga sama yang di somai sesuai. Apalagi untuk anak sekolah itu sesuai. Itu cukup murah ya karena somainya pakai ikan itu. Bukan somai yang biasa seperti kita beli-beli. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Adek. Siomay yang dijual di sini dikenal memiliki cita rasa yang gurih dengan kuah kacang yang khas. Siomay ini juga terbuat dari bahan-bahan yang segar dan disajikan dengan saus sambal yang menambah kenikmatan saat disantap. Selain siomay, batagor juga menjadi menu andalan yang menawarkan sensasi rasa yang tidak kalah lezat. Tidak heran jika usaha siomay Bude ini menjadi favorit masyarakat sekitar. Selain itu, harganya yang terjangkau juga menjadikan usaha ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Demikian laporan atau liputan saya mengenai UMKM yang ada di Bengkulu. Mari sama-sama kita dukung UMKM yang ada di Bengkulu agar mereka tetap maju. Saya Kalista Syifa Tiffany Wibowo pamit undur diri. Terima kasih.